Pokoknya ini sangat-sangat seger, cocok untuk bulan puasa. Nanti kita cobain setelah udah azan ya teman-teman ya. Ini di harga jualnya sekitar 12 sampai 15.000 teman-teman kalau pakai keju. Kalau nggak pakai keju mungkin 10.000 juga udah cukup. Ini bisa buat ide jualan selama bulan puasa. Pokoknya mantep teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi bahan bikin es teler sultan premium. Di sini saya cuma bikin bahannya simple banget ya teman-teman ya. Jadi bahan utama yang pasti tetap ini ya, mutiara. Mutiara ini cara masaknya 5:37. Nah, maksudnya 5:37 itu adalah awal-awal dimasak dulu 5 menit, kemudian didiamkan 30 menit, lalu dipanaskan lagi selama 7 menit. Nanti matangnya akan sempurna seperti ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen warnanya lebih merah, itu bisa ditambah pewarna makanan yang warna merah ya, teman-teman ya. Kalau ini kan warnanya pink, jadi kayak kurang cantik. Nah, setelah sagu mutiara, itu saya pakai Nutrijel kelapa. Cara masak Nutrijel ini sebenarnya juga udah ada di belakang bungkusnya. Campurkan Nutrijel dalam air 100 gram. Dengan setengah gelas gula atau 100 gram. Jadi Nutrijel ditambah gula, kemudian airnya 400 ml. Itu pakai saset yang kecil ini ya. Airnya 400 ml tambah gula 100 gram, dipanaskan sambil diaduk-aduk, lalu didiamkan, dimasukkan kulkas, akan jadi membungkus seperti ini. Yang ini Nutrijel kelapa, yang ini Nutrijel mangga. Sama bisa lagi ditambah satu lagi yaitu cincau ya, cincau yang hitam itu ya teman-teman ya. Nah itu nanti juga kita dipakein buah alpukat sama dikasih parutan keju di atasnya. Nanti jadinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada buah alpukat sama ada buah nangka dan parutan keju. Nanti di akhir video saya kasih ya teman-teman. Jadi bahannya ini dulu ya teman-teman ya. Sama untuk kuahnya itu nanti kita pakainya ini dairy jam kental manis sama dairy jam yang evaporasi. Caranya seperti gimana? Tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Let's go. Nah, untuk bikin kuahnya ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita campurkan susu kental manis sama evaporasi dairy jam itu satu kaleng. Nah, ini untuk mempercepat video kita langsung singkat saja ketika nanti pas habis ya. Nah, setelah kental manisnya di sini kita campur evaporasinya satu botol juga di sini ya teman-teman ya. Campur jadi satu. Ini kita tanpa masak ya teman-teman ya. Jadi prosesnya simple, semua orang bisa nyoba, jualannya juga simple. Nah, kemudian setelah dicampur ini kita aduk. Lebih baik di mixer atau diaduk biasa juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Setelah itu kita aduk sampai susu kental manisnya tadi larut jadi satu ya teman-teman ya. Jadi bahannya simple, dua ini aja. Nanti langsung kita campur sama campurannya di cup nanti. Oke. Nah, nanti kalau udah larut antara evaporasi sama kental manis sudah jadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini satu kaleng kental manis sama evaporasi itu bisa untuk 10 porsian sih kurang lebih sih dalam satu cupnya. Oke. Sekarang kita langsung racik aja ke dalam cupnya ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita pakai cupnya yang 22 oz. Nih. Pertama-tama kita kasih sagu mutiaranya 1 sendok. Kemudian kita kasih agar jelly mangganya 2 sendok biar agak banyak. Gini. Nah. Terus habis itu kita kasih yang ini jelly kelapanya 2 sendok secukupnya ya teman-teman ya. Kalau di sini kita porsinya pakai 2 sendok biar kelihatan banyak sih teman-teman sih. Karena kan nanti kan lebih banyak lebih bagus. Nah, di sini ada nangka sama alpukat itu nanti kita kasih di yang terakhir ya. Jadi setelah kita kasih jelly, mutiara dan lain-lain baru kita kasih es batu gitu. Nah, ini udah kita kasih es batu ya teman-teman ya. Jadi ngasih es batunya nggak usah penuh-penuh karena nanti atasnya itu untuk topping alpukat sama nangkanya gitu teman-teman. Nah, kemudian kita pakein ini ya teman-teman ya. Susu kental manis sama evaporasi tadi yang udah kita campur jadi satu. 3 entong. Pirang entong gue?
Nah, ini kita pakainya 3 entong aja ya teman-teman ya. Ini kan karena kecil nih tuh. Atau sekitar 150 sampai 200 mili. Nah, kita pakainya 3 entong aja. Misalnya terlihat belum penuh, kita tambahin es batu lagi ya teman-teman ya. Ini nantinya kurang lebih seperti ini. Kita tambahin es batu lagi karena itu tadi es batunya kecil-kecil. Nah, ini ada teman-teman ya. Terus kita tinggal atasnya kita kasih nangka gini. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman ya, udah cuci tangan ya. Nanti dikira tangan saya kotor, belum cuci tangan, udah megang apa-apa gitu. Habis dikasih nangka, kita kasih alpukatnya di atasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti kan lama-lama es batunya mencair, jadi bisa jadi penuh ya sendiri ya teman-teman ya. Terus tinggal dikasih biji selasih, kebetulan biji selasihnya belum bikin, sama dikasih kental manis sedikit di atasnya, itu juga boleh teman-teman. Nih, tambahin ini biar kelihatan bagus. Oke. Nah, es telernya udah jadi. Nah, kemudian atasnya kita kasih parutan keju ya teman-teman ya. Jadi di sini saya pakainya keju Kraft. Cari di minimarket modern sekarang udah banyak. Nah, kita parutkan di atasnya seperti ini sampai menumpuk. Jadi es teler sultan ini kita kombinasikan lebih ke es teler modern ya, makanya kita dipakein parutan keju teman-teman. Nah, ini kira-kira udah menumpuk. Tinggal nanti kita kasih tutup manual ataupun yang pakai cup sealer teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya teman-teman ya, es telernya. Nanti es batunya lama-lama mencair jadi penuh. Ini rasanya kalau saya menurut pribadi creamy sih, creaminya dapat, manisnya pas. Nanti tinggal diaduk-aduk lagi pakai sendok. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, es teler. Kita coba kameranya deketin biar bagus. Eish. Oke, mantap. Nanti buat thumbnail ya. Oke, es teler sultan pakai keju teman-teman. Enak ini teman-teman. Nanti kita cobain waktu udah azan ya teman-teman ya. Ini kebetulan masih jam 5. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, resepnya sangat simpel, cuman pakai 2 bahan, evaporasi sama kental manis, itu satu merek. Terus pakai sagu mutiara, Nutrijel. Ini sebenarnya ada lagi teman-teman, itu ditambah cincau hitam, itu juga masuk teman-teman. Tadi buah nangkanya udah, alpukatnya udah, sama ini juga Nutrijel kelapa. Kalau mau pakai kelapa asli juga boleh, parutan kelapa asli, itu malah rasanya juga lebih enak. Sama ini tadi ya campurannya untuk bahan cairnya ya teman-teman ya, antara susu kental manis 1 kaleng sama evaporasi 1 kaleng. Kalau saya pakainya merek Dairy Jam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai merek lain, mungkin entah FN atau Carnation. Carnation kan juga ada dua-duanya, kental manis sama itunya. Jadi gitu ya teman-teman ya, kejunya saya pakai keju Kraft. Ini ya beli di minimarket. Pokoknya ini sangat-sangat seger, cocok untuk bulan puasa. Nanti kita cobain setelah udah azan ya teman-teman ya. Ini di harga jualnya sekitar 12 sampai 15.000 teman-teman kalau pakai keju. Kalau nggak pakai keju mungkin 10.000 juga udah cukup. Ini bisa buat ide jualan selama bulan puasa. Pokoknya mantap teman-teman. Nah, jadi ini dulu ya teman-teman ya, resep es teler sultannya. Nanti teman-teman bisa coba praktekkan, atau yang mau tanya-tanya silahkan bisa lewat kolom komentar atau Instagram atau TikTok. Mau dibuatin resep apa lagi. Ini nanti saya juga, lebaran ini saya juga mau jualan es teler. Nanti saya coba kontenkan ya teman-teman ya, kira-kira rame apa enggak hasilnya. Nanti teman-teman bisa lihat, saya bikinkan khusus satu video ketika saya ikut event itu jualan es teler ini kira-kira serame apa, nanti saya gambarkan dalam video mungkin pertengahan puasa atau akhir puasa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe-nya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye bye.